Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Grafina dengan NIM 40123111086. Saya Belarwati Junaidi dengan NIM 4012311013. Dan saya Sartika Indah Paraswati dengan NIM 40123111114. Kami dari kelompok OBM, Orang Belitung Merdeka. Di video kali ini, kami akan membuat tugas mengenai apa sih itu perjanjian internasional dan masih banyak yang lainnya mengenai apa itu perjanjian internasional. Nah, langsung aja. Untuk pertama akan dijelasin oleh teman aku yaitu Bella. Kepada Bella, silakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perjanjian internasional. Perjanjian internasional adalah perjanjian yang dibuat antara negara-negara atau subjek hukum internasional lainnya yang diatur oleh hukum internasional dan menghasilkan hak serta kewajiban yang bersifat hukum publik. Perjanjian internasional diakui oleh masyarakat internasional sebagai sumber hukum yang mengikat para pihak. Asas Pacta Sunt Servanda juga menegaskan bahwa perjanjian internasional harus ditaati dan tidak boleh dilanggar. Beberapa definisi perjanjian internasional menurut berbagai sumber. Yang pertama ada Konvensi Wina 1969 pada pasal 2. Pengertian perjanjian internasional adalah suatu persetujuan yang dibuat antara negara dalam bentuk tertulis, diatur oleh hukum internasional, dan dapat berupa instrumen tunggal atau beberapa instrumen yang berkaitan. Yang kedua, ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perjanjian Internasional pada pasal 1 ayat 1. Pengertian perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk nama dan bentuk tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Yang ketiga, ada menurut pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional. Perjanjian internasional adalah sumber utama dari sumber hukum internasional lainnya. Yang keempat, menurut Mokhtar Kusuma Atmaja, pengertian perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antar bangsa dengan tujuan menciptakan akibat hukum tertentu. Dan yang kelima, menurut Oppenheimer Lauterbach, perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antara negara yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang mengadakannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Sartika. Oke, kemudian kita lanjut ke bentuk-bentuk perjanjian internasional itu sendiri. Perjanjian ini dapat dibedakan ke dalam beberapa macam seperti perjanjian internasional yang berbentuk perjanjian antar negara, perjanjian antar kepala negara, antar pemerintah dan antar kepala negara, dan kepala pemerintah. Perjanjian internasional dapat dilihat berdasarkan sudut pandangnya. Ada 7 sudut pandang yang dapat membedakan bentuk perjanjian internasional. Yang pertama, yaitu perjanjian internasional berdasarkan jumlah negara pihak, di mana terdapat 2 jenis perjanjian internasional berdasarkan klasifikasi ini, yaitu perjanjian internasional bilateral antar 2 pihak dan multilateral yaitu lebih dari 2 pihak. Kemudian yang kedua, itu perjanjian internasional berdasarkan kesempatan yang diberikan untuk menjadi negara pihak. Terdapat 2 jenis perjanjian internasional dalam klasifikasi ini, yaitu perjanjian internasional khusus atau perjanjian internasional tertutup dan perjanjian internasional terbuka. Kemudian yang ketiga, ada perjanjian internasional berdasarkan kaidah hukumnya. Klasifikasi ini memiliki kaitan erat dengan jenis perjanjian internasional sebelumnya dan membagi perjanjian internasional ke dalam 3 bagian lagi, yaitu yang pertama, perjanjian internasional yang melahirkan kaidah hukum khusus yang berlaku bagi para pihak yang terkait, yang kedua, yang berlaku dalam kawasan tertentu, dan yang ketiga, yang berlaku umum. Kemudian yang keempat, yaitu perjanjian internasional berdasarkan bahasa, di mana suatu perjanjian internasional dapat dirumuskan dalam 1 bahasa, 2 bahasa atau lebih, dan yang dirumuskan dalam 1 bahasa tertentu saja yang sah dan mengikat para pihak, dan atau yang semuanya merupakan naskah sah, otentik, dan mempunyai kekuatan mengikat yang sama. Kemudian yang kelima, perjanjian internasional berdasarkan substansi hukum yang dikandungnya. Secara garis besar, ada 3 macam perjanjian internasional jika ditinjau berdasarkan kaidah hukum yang dirumuskan di dalamnya, yaitu perjanjian internasional yang seluruh pasalnya merupakan perumusan dari kaidah-kaidah hukum kebiasaan internasional dalam bidang yang bersangkutan, yang merupakan perumusan atau yang melahirkan kaidah-kaidah hukum internasional yang sama sekali baru dan atau yang substansinya merupakan perpaduan antara kaidah-kaidah hukum kebiasaan internasional dan kaidah-kaidah hukum internasional yang baru sama sekali. Kemudian yang keenam, perjanjian internasional berdasarkan pemprakarsanya,
di mana perjanjian internasional sudah pasti lahir atas kebutuhan untuk mengatur suatu objek yang dihadapi secara bersama-sama oleh para pihak yang berkepentingan. Maka, pasti ada pihak yang berinisiatif untuk mengadakan suatu perjanjian dengan negara lainnya. Berdasarkan pemrakarsannya, perjanjian internasional terbagi ke dalam dua golongan, yaitu yang kelahiran atau pembentukannya diprakarsai oleh negara atau negara-negara dan atau organisasi internasional. Kemudian yang ketujuh, perjanjian internasional berdasarkan ruang lingkup, di mana berlakunya ditinjau dari ruang lingkup berlakunya. Perjanjian internasional dapat dibedakan menjadi perjanjian internasional khusus, regional atau kawasan, dan umum atau universal. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Grafina. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi perjanjian internasional itu sendiri. Perjanjian internasional memiliki beberapa fungsi penting, antara lain: 1. Mengatur hubungan antar negara. Di sini perjanjian internasional digunakan untuk mengatur hubungan antar negara dalam berbagai aspek seperti perdamaian, perdagangan, lingkungan, dan lain sebagainya. 2. Menciptakan kewajiban hukum. Di poin kedua ini, melalui perjanjian internasional, negara-negara yang terlibat terikat oleh kewajiban hukum untuk memenuhi isi perjanjian tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tahapan atau mekanisme pembuatan perjanjian internasional. Nah, di sini ada pun 3 tahapan perjanjian internasional, ialah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu negosiasi atau perundingan perjanjian internasional. Pada tahapan ini, perjanjian internasional adalah perundingan, di mana biasanya didahului oleh pendekatan-pendekatan oleh pihak yang bermaksud mengadakan perjanjian internasional, atau yang dalam bahasa diplomatik dikenal dengan lobbying. Lobbying dapat dilakukan secara formal maupun secara non-formal. Bila dalam lobbying telah ada titik terang tentang kesepakatan tentang suatu masalah, maka kemudian diadakan perundingan secara resmi yang akan dilakukan oleh negara-negara resmi mewakili negaranya, menerima kesepakatan yang telah dirumuskan dan mengesahkannya. Di sini, orang-orang yang berwenang mewakili negaranya ini diatur lebih lanjut dalam pasal 7 Konvensi Wina 1969. Di antaranya yaitu kepala negara seperti presiden, kepala pemerintahan seperti Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri. Dalam tahapan perundingan ini terdapat juga proses penerimaan teks, di mana para pihak yang berunding merumuskan teks dari perjanjian yang kemudian diterima oleh masing-masing pihak peserta perundingan. Penerimaan naskah atau teks dalam konferensi yang melibatkan banyak negara dilakukan dengan persetujuan 2/3 dari negara yang hadir dan menggunakan suaranya, kecuali jika 2/3 negara tersebut setuju untuk memberlakukan ketentuan lainnya. Nah, untuk mekanisme yang kedua yaitu adalah penandatanganan perjanjian internasional. Setelah adanya penerimaan teks dalam tahapan perundingan, tahapan perjanjian internasional selanjutnya adalah dilakukan pengesahan teks yang telah diterima oleh peserta perundingan tadi. Proses atau tahapan pengesahan teks perjanjian internasional ini harus dilakukan sesuai kesepakatan para peserta yang hadir dalam perundingan tersebut, atau dengan pembubuhan tanda tangan wakil negara dalam teks perjanjian internasional tersebut. Selanjutnya, poin ketiga yaitu adalah ratifikasi perjanjian internasional. Hal ini jika perlu dilakukan. Nah, terdapat dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang 24 tahun 2000, ratifikasi merupakan salah satu perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional. Namun, dari perspektif hukum perjanjian internasional, proses ratifikasi ini tak selalu diperlukan agar sebuah perjanjian internasional bisa berlaku mengikat terhadap suatu negara. Hal ini dikarenakan bisa saja peserta perundingan perjanjian internasional menyepakati bahwa penandatanganan perjanjian saja sudah cukup menandakan persetujuan negara terhadap perjanjian tersebut. Proses ratifikasi ini diperlukan diantaranya jika teks perjanjian internasional terkait menyatakan bahwa persetujuan negara untuk terikat ditunjukkan dengan cara ratifikasi. Nah, di Indonesia sendiri, ratifikasi sebagai pengesahan perjanjian internasional ini dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden. Sebagai catatan, selain ratifikasi, ada juga berbagai cara lainnya untuk menunjukkan persetujuan sebuah negara untuk terikat kepada perjanjian internasional seperti akseksi, penerimaan, dan penyetujuan. Penggunaan cara-cara tersebut bisa dilakukan tergantung kepada persetujuan para pihak dan ketentuan dalam perjanjian internasional. Nah,
Itulah proses mekanisme atau pembuatan perjanjian internasional. Dan sekian dari kami, yaitu kelompok OBM Orang Belitung Merdeka, mengenai penjelasan apa sih itu perjanjian internasional dan bagaimana fungsinya dan apa tujuannya serta bagaimana mekanisme pembuatan dari perjanjian internasional itu sendiri. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.